A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan Allah hidup di hari Jumat, yang mudah-mudahan hari Jumat ini jadi hari yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan sebagai tambahan kebaikan. Apa statementnya? Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan. Manusia itu akan jadi musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Ini ada dinding, tembok. Kita tuh tidak bisa lihat gitu, ada apa di balik tembok itu. Bisa lihat gak? Nih, tangan saya, jari saya, tangan kiri saya berapa? Ada yang bisa tebak? Tidak bisa. Nebak yang cuma dibatasi sama tembok aja kita tidak tahu, apalagi mau nebak isi hati orang. Apalagi menebak jalan cerita skenario hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begini? Kenapa Allah takdirkan kita ketemu si fulan, kenapa kita ketemu si A, ketemu si B dan seterusnya. Kenapa bisnis kita untung, kenapa bisnis kita rugi? Bisa nebak? Karena terlalu sok tahu, akhirnya hidup kita nih seolah-olah kita yang ngatur. Dan kemarin SMK hari Kamis kemarin, ini jazakumullah khair buat Udara Aziz keluarga besar Ustadz, saya diizinkan untuk numpang berbagi ilmu atau bercerita di SMK. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang baru pertama kali ketemu saya atau baru ketemu? Kalau kenal, oh di YouTube, oh lihat di Instagram. Yang belum pernah kenal nengok Instagram, tidak pernah, baru ketemu hari ini, ada nggak? Nggak tahu ini siapa ini yang ngomong ini. Nah, gitu. Ya, saya mau tahu berapa orang makhluk yang seperti itu di sini. Oke, sip. Nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Udah? Sekarang saya ngurus masjid kecil di dalam gang 11 meter kali 17 meter di tengah pemukiman non muslim. 97% kiri kanannya tetangganya non muslim. Alhamdulillah dari masjid kecil itu hari ini dengan izin Allah kita bergerak sama-sama. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada yang namanya Paskas, Pasukan Amal Soleh yang kerjanya mikul beras. Ada gerakan infak beras, itu program berdiri tahun 2012. Dan sekarang saya sedang fokus dan konsentrasi. Alhamdulillah ada Pak Yai Umbet pimpinan Masjid Kapal Munzalat, ada Bu Yaya Yasril pengasuh Masjid Fatahillah Tanah Abang. Saya sekarang banyak ngurus masjid, ayah bunda abang kakak. Nah, program SMK ini, Subuh Menggapai Keberkahan ini sudah ada sejak 2012 setiap subuh. Jadi ini adalah cara saya untuk memaksa diri saya supaya tidak tidur habis subuh. Karena salah satu yang membuat rezeki itu terhambat adalah tidur habis subuh. Jadi banyak orang hobinya tidur, rebahan, kemudian nanti ngupdate status semua akan indah pada waktunya. Tolong siram dia pakai air, bilang, "Woi, tidurmu terlalu miring."
Apa? Dalam dakwah itu ada dua. Ada basyir, berita bahagia. Ada nadhir, ada peringatan. Dan itu bukan maunya ustadz, maunya guru, maunya penceramah. Kalau ada ustadz-ustadz atau guru-guru yang berceramah dengan metode lemah lembut, berarti dia sedang menerapkan ilmu basyiran. Apa basyiran? Memberikan berita bahagia. Ya, kita selesaikan dulu perairan itu. Baca Al-Kahfi tadi, Masya Allah. Silakan mainkan dengan merdu. Ini juga berita bahagia. Minumnya pakai tangan kanan ya. Jadi ketika saya bilang minumnya pakai tangan kanan, ada yang gini. Tangannya pakai kiri, kepalanya ngangguk. Tidak tahu apa yang sedang dianggukkan sama dia itu apa. Saya punya teman yang kerjanya ruqyah, aktivis ruqyah. Sedang meruqyah seorang akhwat hafal 30 juz, kemasukan, kesurupan. Terus teman saya ini bilang, kenapa kamu kok bisa masuk ke tubuh akhwat ini? Dia ini hafizah 30 juz, murojaahnya minimal 1 hari 6 juz. Berapa juz? Minimal 1 hari murojaah. Terus kok bisa kemasukan? Kata jinnya, saya memang tunggu momentum untuk bisa masuk ke tubuh perempuan ini. Ingat ya, perempuan yang dimasuki ini berapa juz tadi apalnya? 30, tidak boleh lebih ya. Soalnya pernah ada satu kunjungan katanya, seorang tokoh gitulah. Begitu dikasih tahu sama ustadznya, ustadz Pak, bapak penting gitu lah, ya orang penting maksudnya, Pak penting gitu. Ini ada anak kita nih sudah hafal 30 juz. Terus kata yang orang penting ini, oh bagus ya, mudah-mudahan bisa nambah juznya gitu. Saking pintarnya itu orang penting itu. Dah, kita lanjut cerita akhwat tadi. Sambil minum ya, saya ingatkan nih, minum pakai tangan kanan. Kok bisa kesurupan? Dia bilang, saya tunggu momentum untuk bisa masuk tangan. Langsung saya tegur, lupa. Tahu kenapa dia bisa kemasukan? Karena akhwat ini katanya minum pakai tangan kiri. Saat itulah saya masuk ke dalam minuman yang diminum oleh si akhwat ini. Hafizah 30 juz, kemasukan jin gara-gara minum pakai tangan kiri. Apa kabar yang hari ini tiap hari minum pakai tangan kiri? Dia sudah bikin setan village. Apa bikin apa? Ini namanya basyir. Tadi saya udah pelan-pelan ngomongnya. Ini sudah mulai agak ngangkat suara. Ini namanya nadhir. Abang kakak ayah bunda, di dunia ini ada 2 warna, ada hitam, ada putih. Ada berita bahagia, ada peringatan. Allah kasih surga itu berita bahagia. Ada neraka jahanam, itu Allah kasih peringatan. Dan abang kakak ayah bunda dunia ini tidak seputih yang kita pikirkan. Tidak semuanya orang senang sama kita. Paham? Apalagi orang itu tidak kenal sama kita, hanya nilai kita dari sosial media. Tidak bisa. Maka abang kakak, orang yang paling bodoh dan paling kecewa di dunia ini adalah orang yang berharap penilaian manusia dan berharap dapat apresiasi dan pujian dari manusia. Itu kerjaan yang paling bodoh di muka bumi. Apa? Membuktikan sesuatu untuk manusia. Padahal tiap sholat dia baca iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, yang dibaca dengan prakteknya tidak sinkron. Karena dia berharap postingannya ada yang nge-like, apa yang sudah dia lakukan ada yang mengapresiasi. Mama nih gak minta penghargaan, tapi tolong dong hargain mama. Ini kalimat apa sih? Saya sih gak minta dihargai, tapi sebagai ketua masjid tolong dong saya dihargai. Apa maksudnya kalimat ini? Ada yang bisa jelaskan ke saya?
Saya sih nggak minta apa-apa ya, tapi sebagai ketua RT ya tolonglah saya ini dihargai gitu. Maksudnya apa? Kalau yang punya adab dia diam. Kalau dia lagi kesel, dia lagi dongkol, bapak berapa harganya? Bisa dipahami nggak kira-kira materi saya? Saya ini udah agak lumayan ngedit-ngedit. Saya lihat wajah-wajah nih, wajah-wajah orang-orang baik semua yang hadir insyaallah. Tapi saya mau kasih tahu ayah bunda abang kakak, dunia tidak seputih yang kita pikirkan. Jangan polos-polos benar jadi orang. Ada istilah saya itu Pluto, polos, lugu dan tolong. Jujur wajib, Pluto jangan. Mau tahu buktinya dunia tidak seputih yang kita pikirkan? Pernah dengar kalimat gini lah? Anda sopan, kami segan. Pernah dengar? Dulu. Sekarang Anda sopan, kami curiga. Bagaimana ya Daya? Saya ini ada keperluan sama Uda. Kalau sudah megang-megang lutut tandanya pinjam duit. Ada enggak di sini? Enggak ada. Alhamdulillah. Ya kalaupun ada udah lama mati orangnya ya. Apa yang mati? Hatinya mati. Kenapa gitu? Dia bisa lebih galak daripada yang minjamkan. Jadi ikut saya, ikut. Waktu minjam melas-melas. Waktu bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Tepuk sebelahnya, astagfirullahalazim. Wah, ada yang ketawanya, kok mirip saya ya, gitu loh. Pengalaman ya, ngerasain ya. Tepuk sebelahnya, rasain. Makanya jangan berharap sama manusia. Benar atau benar banget? Kenal orangnya? Kalau ada di sini mudah-mudahan cepat masuk surga orangnya kayak gitu tuh. Ya, cepat masuk surga ya, nanti siang itulah kita sholatin dia ya. Jadi cepat ketemu sama Allah. Oh gitu, cepat sadar. Enggak, orang ini enggak mungkin sadar karena enggak nonton SMK juga dia. Yang datang ini kan orang baik semua. Saya mau ngasih tahu, ngasih peringatan sama yang baik-baik. Dunia enggak seputih yang antum pikirkan. Tapi orang baik di dunia ini banyak juga. Maka fokuslah sama yang baik. Makanya Allah diingatkan kepada para rasul, kepada nabi, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah ngingatin Rasulullah 864 Al-Anfal ayat 64. Saya ini sambil materinya random ya, karena wajahmu adalah kontenku. Saya tidak pernah siapkan materi. Nengok muka-muka ayah bunda nih, saya lagi cari materi. Ya ayuhan nabiyyu, apa? Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mau mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi jangan fokus sama yang gak mau. Pak, Bu, ini ada program Masjid Atin Al-Farizki bagi-bagi nasi misalnya gitu. Terus yang di belakang sana ngomong, sana di belakang Samudra Atlantik di kedalaman 7.231 dia. Dan apaan itu bagi-bagi nasi? Itu pendangkalan akidah. Dia nyumbang enggak, masak juga enggak, bikin masjid enggak, ngomong aja di belakang. Begitu lauknya enak, duduk juga makan rupanya. Bungkus. Hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ikut saya ya. Kebaikan itu pasti ada musuhnya.
Betul, curhat ya? Nggak ada sesi curhat. Ustadz curhat dong, nggak ada. Nah, lihat wajah aja udah dapat konten saya. Apa? Kebaikan itu pasti ada musuhnya. Ulang lagi ya. Tapi kebaikan itu pasti ada penolongnya. Fokuslah pada yang mau. Oke? Sip, cari. Mau masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Ayo sini ikut bareng-bareng, yuk jalan. Kalau dia ngomong, dia cuap-cuap TBC, apa? Terlalu banyak cincong. Apa TBC? Terlalu banyak CO. Ah, itulah dia. Comen maksudnya. Kalau orang Jawa Timur tahu CO, tit, nah gitulah. Ada aja pakai baju merah. Apaan tuh pakai baju merah? Pakai baju kuning, salah. Yang lebih hebat lagi, pah. Bagus pakai kuning atau biru? Kuning aja mah. Tapi aku kelihatan gendut. Ini cerita ibu di Samudra Atlantik, jangan tersinggung ya. Nggak ada di sini. Tenang aja, saya lagi ngomongin ibu-ibu di mana? Samudra Atlantik. Yang sini solehah semuanya, Pak. Nah, yang di sini solehah semuanya, Pak. Baju biru atau kuning, Pak? Kata suaminya, kuning aja mah. Tapi aku kelihatan gendut. Ya udah biru deh boleh. Begitu keluar hijau bajunya. Kenapa ketawa? Kenal ya sama orangnya? Oh enggak. Kenal nggak sama orangnya? Ini yang depan-depan nggak mau bunyi aja, takut tidur di luar mereka ini. Pas banget ya. Coba tepuk sebelahnya. Sepertinya saya kenal orangnya. Kenal banget. Tuh mulai pada teriak yang di Instagram sama di TikTok. Pelaku, kenal kiai. Iya, saya tidak ngomongin yang di sini, saya ngomongin Samudra Atlantik. Jadi ayah bunda, bang kakak, orang-orang yang hari ini Allah izinkan untuk membersamai dakwah, orang-orang yang Allah izinkan untuk membersamai kebaikan, itu jangan pernah berharap bahwasanya antum tidak punya musuh. Antum terlalu polos tinggal di dunia ini. Nabi Muhammad itu kurang baik apa akhlaknya? Nyuapin Yahudi buta tiap subuh. Dibilang sama Yahudi itu, hai anak muda, aku kasih tahu ya, ada namanya anak muda namanya Muhammad. Dia itu penipu, dia itu pembohong, dia itu pendusta. Kalau saya mungkin yang nyuapkan pagi-pagi tuh, saya tempel pakai sekop dia, langsung pindah alam. Tapi ini baginda Rasulullah, Nabi yang kita berharap dapat syafaatnya. Jadi kalau cuma diomongin di belakang biasa aja, nggak usah baper. Ayo ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah, kenapa berhenti karena manusia? Tepuk sebelahnya bilang, astagfirullahaladzim. Untuk siapa kita berbuat selama ini? Masih mau gerak nggak? Masih nggak? Yang bener. Iya ke? Kalau kata orang Pontianak tuh iya ke? Yuk buka Ali Imran 120. Sebentar saya nanya dulu. Di sini yang percaya Quran berapa orang? Masa? Kadang tangannya bilang iya, pas dikasih ayat nggak percaya. Begitu ayat-ayat kayak gini, ayat surga percaya. Ayat riba berubah Qurannya. Kalau nggak ngutang ya nggak bisa bisnis Ustadz. Kalau nggak KPR gimana bisa punya rumah? Itu omongan makhluk. Kenal nggak makhluk-makhluk itu? Kalau nggak ngutang ya nggak bisa gede bisnisnya. Tanya sama yang ngutang-ngutang tuh, masuk karet mereka semuanya. Betul nggak? Saya kalau bab riba tuh nggak ada edit saya. Riba haram titik. Mau apa ente? Udah gitu kan langsung. Yo kalau nggak KPR Ustaz, kalau nggak nyekolahkan, saya kira anaknya disekolahkan, SK-nya disekolahkan. Makanya SK-nya yang pintar, orangnya nggak pintar. Siapkan sabuk pengaman Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mengalami beberapa turbulence ya. Sudah siap? Udah ada makanan habis ini dah. Bikin lapar biasa materi-materi saya ini dah. Kalau nggak ada saya bawakan makan nanti. Masih mau lanjut nggak? Udah ya, cukup ya. Beneran. 3.120. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum.
Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau dapat kebaikan, kalau kau dapat rezeki, mereka akan bersedih hati. Makanya nggak semua kebaikan, produk, closing, dapat omset, saldo rekening, penjualan sales bagus, nggak selamanya harus diposting di sosmed. Konsekuensinya dua, ada yang bersyukur, ikut bahagia, dan biasanya lebih banyak yang dengki. Jelas? Clear? Kata siapa ini? Jangan bilang kata ustadz. Dulu kan ada yang suka bilang kata siapa? Kata ustadz. Mana ada kata ustadz? Kata Allah. Jadi yang dari Pontianak ini agak beda dikit. Kata siapa? Di mana? Surat berapa ayat berapa? Ali Imran 120. Ali Imran kan? Di Bekasi ini surat ketiga Ali Imran apa Al-Baqarah? Oh, soalnya di Pontianak 3 itu Ali Imran Ustaz. Di sini? Oh sama, alhamdulillah. Takut saya. Apa doae? Apa kata Allah di surat 3 ayat 120? In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat rezeki, kalau kau dapat nikmat, punya motor baru, dia naik mobil. Kita punya motor, dia naik mobil ambulan. Kita beli rumah, dia masuk rumah sakit. Temannya naik pangkat, naik jabatan, naik gaji, dia naik juga, tensi darahnya naik. Makanya suturok. Apa sakitnya? Suturok. Nggak paham ya, nggak apa-apa dia, sengaja saya. Nama penyakitnya apa? Suturok. Biarin, saya ngomong suka-suka saya. Apa nama penyakitnya? Nengok orang naik gaji, naik tingkat rumahnya, naik bisnisnya, naik tensi darahnya. Aduh, apa orang kayak gini? Nggak ada kan di sini kan? Nggak ada. Sini solehah semuanya pak. Yang depan soleh semuanya pak. Teman dapat mobil ikut bahagia, teman pergi haji ikut senang. Itu ciri-ciri orang di masjid ini, alhamdulillah. Tahu enggak? Saya lagi pakai ilmu husnuzon. Praduga tak bersalah. Saya tengok orang sini baik aja lah semuanya kan. Ahli surga semuanya gitu ya. Enggak ada orang jahat di masjid ini, enggak ada. Yang jahat tuh di Samudra Atlantik udah lama mati juga. Udah lama apa? Kalaupun ada kesamaan adegan atau kesamaan tokoh, itu mungkin udah lama mati orangnya. Hatinya mati, jiwanya mati. Yang baru ini udah tahun baru Hijrah 1445, udah reborn. Ya, sudah apa? Sudah reborn. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Begitu omset bisnismu jeblok, karirmu amblas, rumah tanggamu berantakan, suaminya pergi beli kopi tak balik-balik. Ada tuh, aku pergi dulu ya mas, tak balik-balik suaminya, diambil sama tetangga sebelah, lupa jalan pulang. Paham? Itu antara membenarkan sama isi hati yang sudah lama terpendam ini. Baru ini katanya aku bisa mengungkapkan isi hatiku. Apa masalah rumah tangga hari ini? Suami tidak punya telinga. Coba bilang. Suami tidak punya telinga. Istri macam naik lampir. Ini namanya kajian samara. Apa? Sama-sama kena marah. Kenapa perempuan-perempuan suka curhat di sosmed? Kenapa dia suka posting di sosmed? Curhat. Suami gak punya telinga. Perempuan di sana ya, bukan di sini ya. Ini kan solehah semuanya, Pak. Kenapa dia curhat di sosmed, cari teman ini? Dia punya suami gak punya telinga. Gak mau denger, gak ada waktu ngobrol. Kenapa? Capek juga yang dengerin itu.
5M, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Iya, terwakili. Belum selesai, saya baru bahas ibu-ibu, habis nih bapak saya bantai ya. Tenang aja. Oh, iyalah, double kill dong. Kalau kata anak game tuh di ulti. Kena banget tuh. Kalau kata orang Melayu geli hatinya. Baru ini ada kajian kayak gini bentuknya. Iya, tawa mulu ya Bu ya. Iya, karena saya tadi bawa kesini pakai paspor Bu. Luar negeri katanya di sini. Aduh rame nih. Gak ngantuk. Emang. Lucu nggak? Tahu nggak siapa tersangkanya? Kenal nggak siapa tersangkanya? Saya ini dari tadi ini ngomong udah setengah jam ini, cuma mau ngasih tahu kenal nggak sama tersangkanya? Ilaha illallah. Itulah nek lampir tuh. Ayo ikut saya, SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Itulah nek lampir itu. Kok mirip banget ya gitu. Tahu nggak siapa pelakunya? Ustadz ngomongin siapa? Ngomongin kau. Ngomongin siapa? Kalau bahasa Pontianak itu ngomongin kau. Kau lah dia. TMS, tunjuk muka sendiri. Kenapa suami nggak betah nongkrongnya di warung kopi, di pos ronda? Karena di rumah ada nek lampir. Belum pulang udah kena teror. Woi, jam berapa balik? Di rumah kena tembak. Nah gitu. Keluar sebentar di telepon. Tapi bukan di sini, tenang aja. Kan saya pakai asas praduga tak bersalah. Yang di sini solehah apa? Ada satu lagi kelebihan nek lampir ini. Ahli sejarah. Kejadian 2 abad yang lalu. Dia masih ingat. Kenapa kalian tertawa-tawa nih? Terwakili ya? Hah? Kenal nggak sama pelakunya? Kenal. Coba ya kita tes ya. Coba kita tes. Coba kita tes. Ibu-ibu, kakak-kakak, bahagia nggak dengan rumah tangga sekarang? Cepat jawabnya, bahagia. Coba, bapak-bapak dengan rumah tangga yang sekarang bahagia nggak? Nah, berjeda dia. Nggak tahu apa artinya tuh. Di mana-mana saya tanya begitulah jawabannya. Siap? Udah kena telepon mungkin. Enggak. Canda ya Ustadz ya, Masya Allah. Jadi saya mau kasih tahu satu poin aja hari ini. Temukan tersangkanya. Semakin kita nunjuk wajah orang, semakin gak selesai masalah kita. Dan saya sudah kasih tahu sama abang, kakak, semua orang-orang yang mungkin pernah ketemu sama saya. Jadi rumus hidup itu sederhana. Mau saya kasih rumusnya? Mau nggak? Kasih duit? Beneran mau? Mana yang ngomong tadi mana? Mana tadi yang mana? Yang mana yang ngomong? Ayo. Yang mana? Yang mana? Oh itu. Oh iya, sini. Ada. Saya kasih 2 warna ya, 2 warna. 2 warna. Satu warna merah, satu abu-abu. Jadi saya mau ngasih tahu sekaligus. Ini rezeki ya Bu ya. Saya doakan, saya lagi safar. Saya doakan Ibu tadi yang ngomong. Saya doakan semoga bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Dengan cara-cara Allah ya. Mumpung lagi safar kan, hari Jumat safar. Bapak-bapak ada nggak di sini ya, bapak-bapak? Nah nih, pasti ibu suka nih kalimat saya. Lihat ya. Tahu ini kan? Kan ibu kan tawaduk kan? Tahu warna duit maksudnya. Yang paling bagus masuk ke masjid itu yang warna merah, karena sudah pakai kopiah. Sudah siap masuk dan senyum. Yang namanya yang makhluk yang di belakang itu, kalau dikasih yang warna merah tuh lihat senyumnya. Nari dia.
Nah, ini buat Bunda ya. Saya kasih 2 orang tadi kan. Tapi, Bos, kalau dikasih yang ini, nih, lihat enggak? Senyum enggak dia? Terus di belakangnya tari juga. Tari apa? Tari piring. Jadi bapak-bapak kalau ngasih ibu-ibu uang warna ini siap-siap dilempar. Aku benci pikiranku gitu. Terlalu cerdas Bapak. Ini hadiah ya buat ibu. Saya doakan semoga bisa pergi haji, bisa pergi umroh ya. Dengan cara-cara Allah, sekeluarga. Semua yang aminkan juga berangkat insyaallah. Amin Allahumma amin. 479. Dah ini penutup. Nanti kasih ya. Lihat rumusnya. Beneran, masa bohong hoax? Nggak ada. Saya nggak cuma janji di baleho terus nggak ada aplikasinya, nggak. Ngomong kasih langsung. Nah, mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Ya dengan cara-cara Allah. Hajinya haji terbaik, fasilitas terbaik di waktu terbaik. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Yang mengaminkan juga dapat doa yang sama. Nah, closing statement saya pagi hari ini, lihat 479. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafs. Ini ayat buat saya tersungkur. Ini ayat bikin saya waktu itu tumbang. Kalau bahasa orang Pontianak, konslet otak saya. Kenapa? Semakin saya menyalahkan orang lain, masalah saya justru malah gak makin selesai. Saat saya melihat diri saya, oh tersangkanya siapa? Siapa tersangkanya? Masih nggak berani bilang, ini yang sebelah Ustaz, berani nggak? Siapa tersangkanya? Siapa? 4 huruf, S-A-Y-A. Oke? Sip? Jadi kalau ada masalah rumah tangga, siapa yang salah Bu? Suami atau ibu? Suami. Ustaz, kayaknya di sini nggak perlu tausiah dah. Masjid Aktin Al-Fariski ini hanya perlu ruqyah masal. Udah ditunjukin ayat Qur'annya. Kata siapa? Kata Allah. Surat berapa? 479. Yang baik-baik dari siapa? Yang buruk-buruk dari siapa? Siapa yang salah Bu? Suami. Memang masuk surga memang perempuan. Cepat masuk surganya. Dia habis asar kayak gini dia. Habis zuhur masuk surganya. Jadi anak bandel siapa yang salah? Anaknya Ustaz. Itu bukan anak saya, anak bapaknya. Saya emang bikinnya pakai Bluetooth kemarin. Kan join. Sahamnya kan bareng-bareng. Anak lu tuh, anak kamu tuh, nakal banget. Giliran udah ranking tuh anak saya. Tepuk sebelahnya, Ustaz lagi ngomongin kamu gitu apa? Ayo tepuk sebelahnya bilang, Ustaz lagi ngomongin kamu. Kenal nggak orangnya? Tepuk, astagfirullahaladzim. Yang baru datang nih bingung, ini kajian macam apa ini? Ini namanya samara, sama-sama kena marah. Ada angin sepoi-sepoi, bukannya bikin jaga-jaga, malah bikin ngantuk. Tapi kena angin tornado, orang malah pegang kuat-kuat. Nah, yang berdakwah dengan metode lemah lembut itu pasti ada dalilnya. Saya coba ambil dakwah dengan angle yang berbeda. Ngasih tahu sama ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Pernah ada lomba menjatuhkan monyet. Angin tornado, angin puting beliung, angin topan meniup monyet ini. Kuat berhembus, monyetnya pegang kuat. Terus angin sepoi-sepoi bilang, saya mau dong jatuhin. Kamu mau jatuhin, kami aja yang kuat-kuat gini gak bisa. Ke Danau Toba beli tahu. Saya bilang, belum coba belum tahu. Angin sepoi-sepoi datang. Apa monyetnya? Ngantuk. Akhirnya jatuh. Bapak ibu yang baik, ahli surga semuanya. Lihatlah khutbah Jumat itu. Khotibnya baca, jamaahnya istiqomah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Oh, cepat sholat di sini. Tidak ada khutbah kayaknya. Tidur kamu. Makanya kota amal tidak pernah nambah. Orang tidak lewat, tidak ada kok tuh. Manalah mau lewat kayak gini nih. Nah, coba gambarnya tuh gambar. Ini bentuknya terlalu bagus dah. Coba ganti dah bentuk kuburan gitu dah. Batu nisan gitu. Woi, kau pasti mati. Kapan ngisi ini ya? Gitu dah. Langsung tuh dilempar kota amal. Ini kotaknya dah. Kalau boleh saran, terlalu kecil. Ini orang-orang ini mau nyumbang 1 miliar dah. Kecian tidak bisa masukkannya tuh. Cuma musik celing gitu, nggak enak dengarnya gitu loh, memberatkan yang menerima kan? Kan uang receh itu kan berat kan? Nah, kasih kiris di sini kan? Keris ya, kasih. Begitu kota amalnya lewat, pura-pura tidur. Begitu udah lewat, bangun lagi dia. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Nih ada yang bilang bangunnya pas imam bilang Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslim. Mending ada yang bangunnya pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Jumatan. Hari ini karena tadi hari Jumat udah baca Al-Kahfi panjang, jadi saya sengaja materinya ringan-ringan aja. Cuma mau ngasih tahu tersangka dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi cuma 4 huruf. Tersangkanya bernama Alhamdulillah. Akhirnya taubat dia ya Allah. Hidayah milik Engkau. Terima kasih ya Allah. Rumah tangga berantakan salah siapa, Bu? Hidayah itu ya Allah. Mahal hidayah. Itu di masjid jawabannya. Jawaban apa? Siap-siaplah engkau nanti pulang ke rumah ya. Besarkan hatimu ya. Sabar-sabar ya. Bapak-bapak, kalau rumah tangga berantakan siapa yang salah? Ada yang di belakang. Coba saya bawa suami saya kan. Ada di depan. Alhamdulillah. Betul-betul samaran ya. Rasain lu. Yang di depan juga bilang ngerasain yang di belakang. Terwakili udah 40 tahun aku pengen ngomong katanya. Apa yang Allah bilang? Allah bilang di Al-Quran, yang baik-baik itu datang dari aku, tapi yang buruk-buruk datang karena kesalahanmu sendiri. Kadang-kadang Allah sudah negur pakai teguran kecil, 1 juta ruginya, 2 juta ruginya, 3 juta ruginya, tidak mempan. Begitu 90 juta, 85 juta, 100 juta, 1 miliar, baru sujud nangis. Ampun ya Allah. Oh, kata Allah, harga sujudnya 100 juta. Paham? Yuk. Kue korket, kue blodak. Sudah sakit baru sadar. Paham? Waktu ditegur, Ustadz bacaannya salah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustadz kepanjangan dunya. Kamu belum lahir, saya sudah jadi imam di sini. Mati. BS namanya apa? Bodoh sombong. Apa BS? Banyak kan? Dikasih tahu bukannya bilang terima kasih, ngeyel. Apa lu? Lampu setnya belok ke kanan, kok setnya ke kiri? Hah? Tak ada, saya tidak sebut jenis kelamin tadi, tidak ada. Oh, bukan sengaja, lupa pencet tombol. Husnuzon. Sama kayak kemarin ada yang nanya, Ustaz, kenapa kalau Idul Adha yang dikurbankan sapi jantan? Oh, saya bilang syariatnya begitu. Oh, enggak Ustaz,
Karena memang yang mau berkorban tuh yang jantan. Betina katanya, jangankan berkorban Ustaz, minta maaf aja nggak mau katanya. Saya ngomong betina loh ya, sapi lagi ngomongin apa? Sapi, jangan tersinggung dong, santai aja. Siapa yang salah, Bu? Terus. Nggak jadi dimasakkan habis ini dah. Begitu mau pulang nih, masak aja di luar katanya. Iya. Jangan dilawat. Alis saja diedit. Ciptaan Allah loh itu. Kurang lurus kayaknya nih katanya. Bukan di sini, tenang aja. Ayatnya tadi Allah bunyikan tuh di Al-Ahzab, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Tadi ayat kita lagi baca tuh. Bukan di sini, tenang aja, bukan di sini. Di mana? Pontianak. Agak dendam kayaknya nih. Balik yuk kita ya. Cari masjid lain aja. Alhamdulillah. Bahagia ini nggak bisa dibeli dengan uang. Saya tahu ini sudah akhir bulan ya. Ya saldo tuh udah mulai agak ya tolong gitu lah ya. Wah, udah lebaran saldonya apa? Mohon maaf lahir batin gitu ya. Ditendang di ATM nggak bisa. Terus saya datang nih ngibur aja. Laki-laki penghibur, nyenangkan hati Bapak Ibu. Saya lihat wajahnya udah banyak masalah. Cuma saya mau ngomong terus terang kok nggak sampai hati. Iya kelihatan kok. Minimal 3 yang saya lihat ya. Mudah-mudahan saya salah. Penyakit, hutang, masalah keluarga. Nggak bisa bohong. Enggak Ustadz, enggak. Bilangnya apa? Enggak salah lagi. PHK. Gimana cara ngobatinnya? Pakai 479. Ayo ikut saya. Closing statement. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Daripada marah-marah, mending muhasabah. Oke. Sip. Surat berapa ayat berapa? 4, 7. Lihat. 4 itu surat apa? An-Nisa. Ayat 79. Kata siapa ini? Kata Allah. Jadi daripada nyalahin suami, nyalahin istri, nyalahin anak, nyalahin mertua, nyalahin menantu, nyalahin besan, lebih baik muhasabah, introspeksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang tahu doanya Siti Hawa? Apa doanya Siti Hawa? Masya Allah, betul sekali. Di surat berapa ayat berapa? Lupa. Tetap dapat hadiah ya. Tetap dapat hadiah. Ustadz, ayahanda dapat hadiah ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Dengan cara-cara Allah, dengan fasilitas terbaik. Ini doa saya. Ini DP-nya aja, DP-nya. Semoga Allah mudahkan berangkat haji, berangkat umroh sekeluarga. Yang ikut mengaminkan ikut berangkat juga. Enak banget pagi-pagi nih. Jazakumullah wa iyyakum. Ayah bunda, waktu saya tanya, siapa yang tahu doanya Nabi Adam? Semuanya langsung bilang, Rabbana zalamna anfusana. Tapi kita tanya, siapa yang tahu doanya Siti Hawa? Gak ada yang jawab. Padahal di Quran baca Qala apa? Siapa yang paham bahasa Arab ada di sini? Yang bisa bahasa Arab? Apa qala? Apa qala? Kalau qala satu orang, qalu banyak, qala berapa orang? Siapa berdua itu berarti? Jadi kalau menunjuk wajah orang, tunjuk juga muka sendiri. Kalau kata orang Pontianak, sebelum nunjuk muka orang, tunjuk muka seorang. Seorang tuh sendiri, muka sendiri.
Jadi akan jauh lebih powerful ayah bunda ketika kita menunjuk wajah diri kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dengarkan ya, Nabi Adam pernah ketemu Allah. Coba bilang, pernah tinggal di surga, melakukan satu kesalahan, diusir dari surga. Kita ketemu Allah belum? Masuk surga belum? Dosa banyak. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kenal gak orangnya? Siapa? Maka hari ini rumah tangga kalau mau harmonis, anak supaya taat, suami supaya benar, istri supaya diperbaiki Allah, rumah tangga beres, bisnis beres, penyakit sembuh, hutang lunas, keluarga beres. Mau tahu caranya? Ayo, baca sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang muhasabah? Ayat ini, siapa yang muhasabah? Dua-duanya. Itu kenapa tadi saya bilang samara, sama-sama kena marah. Papa sih selama ini udah terbukti 30 tahun nikah gak beres-beres. Udah hari ini kunci mulut dijaga. Astagfirullahaladzim, aku yang salah. Tuh, bunyi sudah mangkoknya. Itu sinyal bahwasanya waktunya sudah habis. Baik, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu panggilan alam. Waktunya kami makan Ustaz. Jazakumullah khair untuk Uda Rozis, keluarga besar Uni Masjid Atin Al-Fariski. Semoga siapapun yang hadir hari ini terlibat di dalamnya, ikut menyukseskan acara ini, ikut terlibat dari mulai jemput, menyukseskan, mengundang, mengajak teman-teman, dapat suatu kebaikan. Semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Jazakumullahu ahsanal jaza. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu ahsanal jaza bi alfi rizqi. Dengan rezeki yang banyak. Karena rezeki itu nggak mesti berbentuk uang, bisa emas batangan, berlian, batu bara, sehat, ya kan, rumah tangga harmonis, anak soleh-soleha, itu namanya rezeki. Maka hebat ini yang bikin nama Al-Farizki, beribu-ribu rezeki. Karena rezeki nggak mesti berbentuk uang. Bisa apa tadi? Berlian, emas batangan, ya, mobil lunas, cash, rumah nggak kredit, ya. Haji plus, itu namanya badan sehat, sedekahnya banyak, infaknya banyak, insya Allah. Yuk ikut saya, ya Allah, beri kami rezeki, gak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Ya Allah, di Masjid Atin Al-Fariski ini kami meminta kepadamu ya Allah, rezeki yang banyak, halal dan berkah. Cukupkan kami sekeluarga dengan yang halal saja. Ulang, ya Allah, cukupkan kami sekeluarga dengan yang halal saja. Cukupkan rezeki kami ya Allah, beserta anak cucu keturunan kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, dengan yang halal saja. Jauhkan, singkirkan, buang, hindarkan kami semua sekeluarga dari harta yang haram. Cukupkan kami ya Allah dengan yang halal saja. Aghnina bihalalika, aghnina bihalalika. Cukupkan kehidupan kami ya Allah dengan yang halal saja. Jadikan kami, anak cucu keturunan kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, guru-guru kami, orang tua kami, orang-orang yang punya hak atas diri kami, sampai hari kiamat selama-lamanya, termasuk
sebagai orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, dan paling banyak menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain, sehingga kami Engkau izinkan untuk bisa bertemu denganmu ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang semoga Allah kabulkan doa kita. Amin. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah kabulkan semua hajat dan niat baik kita. Yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya. Yang punya penyakit segera disembuhkan. Yang punya hajat niat baik semoga Allah kabulkan. Yang belum pergi haji, belum pergi umroh, semoga Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Yang punya hajat niat baik semoga Allah kabulkan hajat dan niat baiknya. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak ayah bunda. Semoga Allah izinkan kita semuanya S3. Apa S3? Saudara sampai surga. Apa S3? Lihat sebelah kanannya, lihat sebelah kirinya, bilang ini saudara saya. Saudara sampai surga. Amin. Apa S3 apa? Lihat sebelah kanannya. Dah, lihat sebelah kirinya. Dah, bilang apa? Saudara sampai surga. S3. Ya, semuanya langsung S3 pagi ini ya. Langsung S3, wisuda semuanya, wisuda. S3, apa S3? Mantap. Ada Pak Man di atas atap, mantap. Burung puyuh, burung cendrawasih, thank you dan terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.